مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat keimanan dan keislaman. Alhamdulillah kita masih diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa bisa kita jaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para ulama menafsirkan arti syukur yang dimaksud adalah dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai suri teladan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut beliau, dan kemudian kita juga berharap nantinya di yaumil akhir kita menjadi pengikut barisan panjang Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah," kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Begitu pernyataan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam suatu riwayat yang kita baca di dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian para sahabat bertanya, karena pernyataan itu mengandung dan menimbulkan pertanyaan gitu ya. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah SAW? Apakah engkau juga seperti itu? Kata, kira-kira bahasanya seperti itu. Kepada baginda Nabi bertanya, apakah amalanmu juga tidak akan membuatmu masuk surga? Kata sahabat.
Maka di dalam hadis itu dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, ya kata Nabi. Betul kata baginda Nabi SAW, dan aku pun tidak akan masuk surga karena amalan dan amal soleh yang aku lakukan, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi ada tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Pertama, kaum muslimin rahimakumullah, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil kaum muslimin, bahwa kita tidak bisa menyandarkan apa yang kita inginkan, karena semuanya insya Allah kita bercita-cita untuk masuk surga. Kemudian kita sandarkan hanya kepada usaha dan ikhtiar kita, hanya kita sandarkan kepada amal soleh kita. Kita sudah berbuat, kita sudah banyak beramal, kita sudah banyak berinfak, bersedekah, tilawah Quran, kemudian sholat tahajud dan seterusnya. Dan itu kemudian membuat kita mengatakan ana ahlul jannah, begitu kira-kira. Tetapi kata Nabi SAW, Nabi pun menyampaikan kepada kita dan mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi pun sendiri katanya tidak akan masuk surga hanya karena amal perbuatan, karena amal soleh yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tetapi karena atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keinginan kita, apapun dasar perbuatan kita, amal soleh kita, nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kemudian para pandit-pandit kita kemudian membuat atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di kemerdekaan yang kita dapatkan, kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang-pejuang kita, itu semuanya adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar perjuangan para pejuang, bukan karena pengorbanan. Inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita, bahwa kita harus kemudian menyandarkan segala sesuatunya, ujungnya, muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, tentu kita akan mengatakan bahwa itu karena usaha saya, ini karena amal saya, ini karena jasa saya, ini karena perbuatan saya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, kemenangan-kemenangan apapun yang kita dapatkan, ya, kesuksesan-kesuksesan apapun yang kita dapatkan, ya, bahkan kita menginginkan kemuliaan dan kesuksesan yang paling tinggi, itu surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang jumawa, tidak menjadikan kita menjadi orang yang kemudian merasa kita yang paling hebat dan seterusnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orientasi dalam kehidupan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena seluruhnya harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha, perbuatan, amal soleh, ya, semuanya harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah Allah nanti akan menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu
ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini maka bisa kita melihat orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal mu'minuna wal mu'minat awliya ba'duhum. Jadi mereka saling menolong di antara mereka, saling membantu di antara mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang berkumpul, kemudian di sana dia saling membantu, saling meringankan beban, saling mensupport satu sama lain. Inilah golongan-golongan yang akan diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kebersamaan kita di lembaga ini misalnya, di Askia misalnya, kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk terus mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di dalamnya untuk saling ta'awun, 'alal birri wat taqwa, bersama-sama tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tentu saja kita tidak menginginkan pertemuan, perkumpulan, kemudian komunitas kita kemudian menjadikan kita justru tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan azab. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana kita menjadikan komunitas kita, kelompok kita, lembaga kita, organisasi kita menjadi organisasi yang diliputi, yang dikaruniai, yang akan diberikan karunia, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kaum muslimin. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tugas seorang muslim, seorang mukmin di permukaan bumi ini dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin wa yuqimuna shalah zakat, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan kemudian mereka senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, kaum muslimin rahimahumullah, dari surat At-Taubah ayat 71. Orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada hadis tadi, maka pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tadi adalah bahwa ajaran agama kita ini adalah ajaran pertengahan, kata Nabi SAW. Islam itu adalah wasatoh, Islam itu pertengahan, tidak ekstrim kanan dan juga tidak kiri. Jadi semuanya berada di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan menyepelekan. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam itu lurus, Islam itu hanif, Islam itu wasatoh, Islam itu adalah
agama yang rahmatan lil alamin. Jadi apapun yang mengatasnamakan Islam kemudian membuat justru nilai-nilai Islam itu tidak disukai oleh manusia, maka Islamnya sudah keluar dari wasato sebenarnya. Islamnya itu tidak sesuai lagi dengan rahmatan lil alamin. Karena kata Allah SWT, Islam itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dia rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Dia rahmat bagi seluruh manusia. Bagi seluruh manusia. Bukan bagi orang Islam saja, bukan orang beriman saja, tetapi bagi seluruh kaum muslimin, bagi seluruh manusia dan segala penduduk yang ada di atas permukaan bumi ini. Inilah kaum muslimin rahimahullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, bahwa marilah kita senantiasa untuk meluruskan orientasi ibadah kita, amal kita, kemudian niat kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, semata-mata mengorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bisa menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa agama ini agama yang mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang tidak berbelit-belit, agama yang bisa fitrah, bisa diterima oleh siapapun, oleh manusia. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah Muslim dan Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena itulah sesungguhnya yang ingin kita cari dalam kehidupan ini. Apalagi yang kita cari kalau tidak rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari kalau tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari kalau tidak Allah memasukkan kita karena keridhoannya, karena rahmat dan karunia-Nya itu, Allah kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatihi minal dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dan kita tidak ingin kehidupan kita, masa-masa kehidupan kita adalah masa-masa yang merugi. Detik demi detik, waktu demi waktu, jam demi jam yang kita lalui, yang kita habiskan di atas kehidupan dunia ini, tentu kita tidak ingin adalah kehidupan atau perjalanan kehidupan yang merugi. Oleh karena itu, kaum muslimin, kita mengajak ke semuanya untuk bagaimana kita senantiasa berupaya agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia Allah itulah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره